الله مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Al-ayat Sadaqallahu Alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab Nasr Ibad, salasun muhlikatun hawa muttaba'un wa syuhun muqa'un wa ijabul bani nafsi. Al-hadis. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, lalu nikmat sehat dan nikmat sempat. Di dalam satu makalah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, makalah itu satu ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ada makalah. Kalau kita makalah itu jangan tergambar makalah itu makalah gitu. Ya, tugas mahasiswa bikin makalah atau anak-anak sekolah bikin makalah. Makalah itu sesuatu yang diucapkan. Ya. Termasuk kita yang kadang-kadang kalau mendengar maqam Ibrahim, ya, di Masjidil Haram maqam Ibrahim disangka nanti aya makam gitu. Ya, makam tempat berdiri, maqam Ibrahim. Prasastinya bukan ada makam, ada nisan, bukan. Termasuk makalah itu sesuatu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali pernah menyampaikan an-ni'amu sittatu asya. Nikmat ya yang paling besar kepada kita adalah ada 6. Satu, al-Islam. Kita terlahir sebagai orang muslim. Alhamdulillah. Ini harus kita syukuri. Nikmat yang paling besar. Ya, kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Ya, dari keluarga Islam, dari yang banyak saudara-saudara kita ya. Untuk menjadi muslim itu kan penuh pengorbanan dan perjuangan. Kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Lalu yang kedua, Al-Quran. Kita diberikan nikmat yang paling besar adalah Al-Quran. Nikmat Al-Quran itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang kadang-kadang ternyata bahwa Quran itu adalah nikmat yang paling besar kepada kita. Sehingga biasanya mengikmati kabayana ya sesuatu yang bikin secara jasmani mungkin enak gitu ya. Jadi Quran itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah nikmat kepada kita, sehingga sepatutnya kita mensyukurinya dan
bagaimana mensikapi kita terhadap Al-Quran sebagai kitab suci. Punten ya banyak punten. Masa kitab suci diletakkan di punten ya mun aya bapak ya maupun kalau nyimpen Quran itu jangan di tempat kita menginjakkan kaki, Pak. Tilaman, menyanak sajadah, tilaman ku sajadah, menyanak sorban, tilaman ku sorban, letak begitu. Itu penghormatan kepada kitab suci itu gimana? Dipertanyakan. Allah kitab suci, tapi disejajarkan dengan apa? Dengan lantainya lah ya. Yang kita injak itu tempat kaki misalnya. Jalan aja jalan dan makan. Ya, kita pegang Quran simpen, tega. Ya, kita yang lihat aja nggak tega Pak, masa begitu. Sikap kita seorang Islam yang diberikan Allah nikmat dengan Quran. Mungkin belum ada beberapa yang belum merasakan bagaimana nikmatnya Quran. Karena apa? Karena belum dekat. Coba kalau Bapak ya, kita bayangkan kalau baca Quran seperti baca koran. Bacana kahartos enak Pak, kapaham. Makanya banyak sekali orang yang hanya menyimak satu ayat itu sampai didalami dan beliau masuk Islam. Coba bayangkan begini Pak. Rasulullah ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah itu sudah menyampaikan di surat Yasin ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini mah sekilas. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Apa itu? Matahari tajri itu berjalan li mustaqar. Mustaqar itu orbitnya, sungguhnya. Kemudian sementara di abad itu Masehi berarti tahun 571 Masehi, kemudian 40 tahun kemudian 600-an lagi ya, Rasulullah SAW menyampaikan ayat itu. Sementara saat itu ya, pemahaman Kristen Ortodok itu bahwa bumi menjadi pusat edar matahari. Jadi matahari kia bumi cicing. Ya. Jadi matahari sementara di ayat Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin. Matahari itu berputar pada sukunya dan di orbit jadi kita. Bumi muter, matahari muter, bumi muter. Eta abad 6, di mana teknologi belum ada. Baru setelah abad 20 ya, ada seorang Amerika, nggak tahu Amerika atau mana pokoknya, membuat teleskop yang sangat besar, namanya Hubble teleskop, sehingga bisa melihat itu satu itu angkasa itu kelihatan. Dibuktikan bahwa matahari menjadi pusat edar planet yang lain. Kemudian matahari itu satu bintang Pak. Bintang dari miliaran bintang satu galaksi. Ketahuan abad 20. Sementara Rasulullah di saat tidak ada jauh dari karena teknologi sudah menyampaikan itu.
Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah berikan kepada kita. Sepatutnya bagaimana kita lebih mengenal lagi Al-Quran, ya. Jadi ya sedikit-sedikit Al-Quran dibaca terjemahnya, gitu. Apa namanya, baca Arabnya agak susah, ya baca terjemahnya, gitu. Supaya kita terpanggil untuk lebih mendalami lagi. Ari macam wajib maksudnya wajib belajar, wajib belajar. Lalu yang ketiga kata Sayyidina Ali, ya, yang 6 itu adalah yang tadi, yang pertama Islam, yang kedua Al-Quran, lalu yang ketiga adalah Muhammadun Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan qudwah. Sebentar lagi kurang biasa Pak ilmu Rasulullah sebagai uswah dan qudwah dalam dan Rabiul Awal. Sekarang Muharram hampir selesai, Safar baru Rabiul Awal. Ramai tak mudah mengingat kembali bahwa sakadah nama itu nggak berangkat ngadin baca sirahnya, supaya kita lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulah ramai dan menyadari bahwa itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dimuliakannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang-kadang kita lupa, yaitu ingatnya ramainya ketika Maulid Minggu. Bagaimana caranya? Ya, perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat. Kumaha sholawat? Terserah sholawat. Paling sedikit Allahumma sholli ala kumaha membaca sholawat Jibril dengan Allahumma sholli ala misalnya kita lihat Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Atau pakai sholawat munfarijah boleh, sholawat munjiat boleh. Lalu nikmat selanjutnya adalah al-ghinanas. Nikmat ke-1 Islam, kedua Quran, ke Rasulullah SAW, keempat sebelum tadi as-sitr, ya, as-sitr atau as-satr. Allah menutup aib-aib kita. Bahwa bayangkan kalau Allah membuka aib kita sedikit saja, ya, tetapi apalagi kehalalan itu tembok, sekedar tembok sebetulnya, ya Pak. Satu dan yang lain tidak tahu di dalamnya sebenarnya karena ada tembok, Pak. Lalu dibukakan aib kita bahwa kita itu di jalan sokir misalnya, ya. Sehari-hari kita di kantor di sana sok kumaha dibuka kita atau akhirnya malah diviralkan gitu ya. Bagaimana sok? Jatuh karena harga diri teh. Makanya kita syukuri ketika Allah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, maksiat
kita. Ku Allah teh teu dibukakeun teh. Lamun aya misalna seting viral ujug-ujug viral. Nah itu harus introspeksi barangkali ya itu. Bahwa Allah menutup aib-aib kita itu yang harus, itu adalah nikmat yang Allah berikan, kasih sayang Allah dikasihkan ke kita dengan menutup aib-aib kita. Lalu yang terakhir al-ghina 'anil nas, mandiri lah ya. Kita tidak tergantung pada orang lain. Kita bangun sendiri, berjalan sendiri, nikmat itu Pak. Coba begitu bangun kita bayangkan tahu-tahu kaki teh tiasa bergerak Pak, ulah mana nah hiji ya. Itu saudara kita lagi sakit nih. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya Pak Agus ya. Tidak sampai tiasa kamu seseorang. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh semua jamaah yang sakit di masjid ini, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Al-Fatihah. Baik, tadi di awal dibacakan surah At-Takatsur, Al-Hakumut, Takatsur. Biasanya kan kita ingatnya surah naon Al-Hakumut, apa namanya? At-Takatsur. Kulhu namina al-ikhlas. Tabat al-lahab. Iraja an-nasr ya. Alhamdulillah. Biasanya orang kan itu apa namanya kulhu palak binas ya. Nah, di dalam salah satu penafsiran surat ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat yang ahli tafsir ya. Jadi banyak penafsiran yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berdasarkan hadis Rasulullah. Sehingga beliau punya tafsir namanya tafsir Al-Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas. Kitab tafsirnya Al-Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas. Tafsir bil maksud itu tafsir yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tafsir itu Pak, ada tafsir bil maksud, ada tafsir bil ra'i. Kalau tafsir bil maksud itu hadis berdasarkan tafsir berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau tafsir bil ra'i adalah tafsir berdasarkan ditanihan Pak, selain hadis-hadis itu ada tambahan-tambahan dari pemikiran mufassirnya. Nah, menurut Ibnu Abbas di dalam bahwa Rasulullah pernah menyampaikan dalam menafsirkan ayat Al-Hakumut
mendapatkan lembah, satu orang memiliki lembah, ya, dua lembah, di sisi kirinya sudah penuh dengan emas, sisi kanannya sudah penuh dengan emas, itu pasti dia akan mendapat menginginkan lembah yang ketiga. Itu orang. Jadi ya, kalau orang sudah lalai dengan memperbanyak harta, memperkaya diri, atau memperkuat posisi jabatan, itu lupa. Yaitu digambarkan kalau seorang sudah punya dua lembah yang keduanya penuh dengan emas, itu pasti akan ingin lembah yang ketiga. Itu di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sehingga bukan artinya kita orang Islam tidak boleh kaya, bukan tidak boleh tinggi jabatan, tetapi atau tidak boleh banyak pengikut, bukan. Tetapi harus tetap ingat, jangan sampai melalaikanmu alhaakum. Lalu orang berhak, tapi dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Orang berkuasa, tetapi tetap ingat bahwa itu adalah milik Allah, titipan Allah, dimanfaatkan untuk mencari ridho Allah. Orang punya pengikut seueur pengikutnya, bukan berbangga dan untuk sejadi lalai bahwa itu adalah titipan. Dilanjut ayatnya, hatta zurtumul maqabir. Orang kalau sudah lalai, dia tidak akan berhenti sampai apa? Zurtumul maqabir, sampai datang ke maqabir. Maqabir itu makbarah, kuburan, tos maut, ya, sampai masuk ke kuburan, baru berarti hayang memperkaya diri, hayang memperkuat jabatan, hayang memperbanyak pengikut. Dia kalau sudah lalai tidak akan sampai jangan tegak, baru makanya di dalam tadi saya menyitir tiga yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi hancur. Tadi apa yang dalam nasional ibad itu, yang pertama adalah hawaun muttabaun. Ada kaitannya dengan at-takatsur. Hawaun muttabaun. Yang kedua syuhun muta'un. Yang ketiga al-i'jabu bi nafsi. Satu, hawa muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Nafsunya diikuti. Ingin terus memperkuat, memperbanyak harta nafsu, bisa sampai lalai. Alhaakum, ingin memperbanyak umat, sami wae ustaz dengan manusia. Ada yang nafsunya ingin memperbanyak, bangga dengan muslimnya, ya, muslimnya banyak di mana-mana, sampai ada ini bukan ini ya, selain mengatakan kalimat jangan tidak sakit. Kalau ada pengajian, ya, datang itu jam 1 malam,
Ari Mustami dari jam 8 tuh udah Junyo naruhan. Memang timana datang-datang jam 1 ceramah setengah jam selesai. Ya cek kami mah nyusah karunya sama naruhan gitu ya. Tapi ada metode yang begitu mungkin ya, mengajak banyak yang itu. Bukan tidak, asal jangan sampai itu menjadikan seseorang menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya apa? Bukan berarti tidak berkaya, bukan tidak boleh banyak pengikut, bukan tidak boleh banyak penggemar, tidak follower. Tetapi jangan sampai melalaikan Allah. Hawa betul. Kembali. Hawa yang diikuti, diturutkan. Lalu yang kedua, wasyuhun muta'un. Pedit yang di muta itu diikuti sama. Kalau muta ya terjemahnya sama. Artinya muta'un ditaati. Syuh kalau di dalam bahasa Arab itu pedit itu ada dua. Satu ada namanya bakhil. Pernah dengar ya? Bakhil, si bakhil, bakhilun itu pedit. Tapi ada syuh, syuhun. Apa itu syuh? Syuhun itu jangankan buat memberi ke orang lain, buat dirinya sendiri diirit, bahkan saking pedit. Jadi lamun syuh mah, kata ini almarhum Zainal pedit bin kumat bin koret mereka secap jahe gitu saking pelit nah. Lamun bakhil mah sekali-kali bakhil apa namanya yang minimal buat keluarga mah tuh bakhil kamatul bakhil hese merek hese gitu. Tapi kalau syuh itu Pak, jangankan buat memberi ke orang lain, buat dirinya sendiri diirit-irit saking itu. Padahal lamun ayat nah eta bakal manuk sampai syuhun muta. Sifat pedit katsida pedit kuadrat. Lalu yang ketiga yang ada bermati binafsi. Jadi bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri, Pak. Maka kurang mah banyak penggemarnya narsis. Ya, kita selalu dibanggakan itu. Pendapat saya, cek saya oke. Lalu untuk ayah saya itu penyakit Pak. Ya, cek kurang oke. Muntah hanya kurang. Tetapi menjaga lagi dinamsi. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan orang. Meskipun itu di dalamnya seperti apa namanya amal soleh gitu ya, berbuat kebaikan, tapi dibanggakan gitu, itu akan merusak dirinya sendiri. Ya, lamun bicara, kalau bicara dia tidak mau mendengarkan orang, sama. Dia menyampaikan batur cadres, ngomong lagi, potong lagi. Berarti dia yang jagul mar'i binafsi. Di satu
Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang tiga ini, ya. Mudah-mudahan yang pertama hawa mutabah. Nafsu itu, bapak-bapak sudah tahu nafsu adalah nafsu apa? Lawamah, kemudian amarah, terus apa lagi nafsunya? Hayawaniyah, macam-macam. Nah, yang penting tidak mungkin kita tidak ada nafsunya, Pak. Manusia itu diciptakan dimuliakan itu karena ada nafsunya, Pak. Kenapa manusia lebih mulia dari malaikat? Malaikat makan ibadah terang, ibadah soal ibadah terang. Tugasnya itu, sehingga manusia itu dimuliakan bahkan melalui malaikat itu karena manusia diberikan akal dan nafsu. Tetapi karena nafsu ini kita manage, kita kelola, jangan sampai menjerumuskan kita, maka ini insya Allah menjadi satu kemuliaan untuk kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, jangan memelihara syuhud, korek, ulah sampai korek bin pedir bin kuman, ya, merek hese cap jahe. Lalu yang ketiga, al-i'jabu bir-ra'yi atau al-i'jabu bin-nafsi. Kita jangan merasa berbangga dengan diri kita sendiri, Pak. Mau dengan diri atau dengan pemikiran kita. Hargai orang lain. Hargai orang lain. Kalau orang lain sedang bicara, kita dengarkan. Kalau ya orang juga akan kalau misalnya seseorang itu merasa benar sendiri dan berarti meremehkan pendapat orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita, ya, mudah-mudahan dengan kita seringnya thalabul ilmi, ya, seringnya kita belajar, seringnya kita membaca, punya referensi yang banyak, menjadikan kita lebih bijaksana, ya, bijaksana di sini, ya. Jadi intinya lah batur dan menerima pendapat orang, menerima termasuk menerima komplain, kritikan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita tadi kita sharing benar-benar menjadi bahan ilmu untuk kita setelah mengisi waktu pada subuh, gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang berkah untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Tasarrufu ni'ami ala ma yarda bihi mun'imun ni'am. Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang tadi apa, Pak? Nikmat sehat dan nikmat sempat untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya lamun sakit oleh karaos, ya, karaos nikmat biasa ka masjid lamun sakit, terus biasa apa nya ayo kamari ke jak tidak ke masjid, hari ayo ke masjid ya, istighna nas, butuh bantuan orang lain. Karena alhamdulillah, ya, apa yang Allah berikan kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti syukur